Baik, Shalom. Apakah kedengaran suara saya? Shalom, shalom. Silakan lanjut. Ya, baik, Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini saya mau bagikan firman Tuhan. Saya berikan tema untuk kita menjadi pelayan yang dinamis. Tolong, baik, sebelum saya sampaikan lebih lanjut, saya berterima kasih kepada Bapak Ketua yang memberikan waktu ini bagi saya untuk membagi renungan. Dan memang tadi malam jam 2 baru begini ya. Jadi mohon maaf kalau hanya sederhana begitu saja. Baik, yang dimaksud dengan dinamis itu adalah istilah umum yang merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah atau bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan yang berarti, atau saya sebut di sini adalah berhasil atau pelayanan yang berhasil. Nah, saya mau sampaikan bahwa Tuhan merindukan hamba-hambanya menjadi pelayan yang sukses, handal, dan dinamis. Dia tidak suka melihat orang yang lamban, terlebih memiliki prinsip life is going. Ini adalah pelayan atau hamba Tuhan tanpa visi. Life is going artinya adalah biarkan hidup itu mengalir begitu saja. Jadi dia tidak mau, dia tidak dinamis. Terus mohon di ini. Baik, pagi ini saya mau bagikan buat kita bagaimana resep menjadi pelayan yang dinamis. Ya, bagaimana caranya? Poin pertama saya melihat itu adalah saya buat dari kitab Matius pasal 9:36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, biasanya hamba Tuhan ini mengambil dari ayat 35 poinnya, yaitu sering mereka sebut adalah aktif, berjalan berkeliling ke kota dan ke desa. Tetapi pagi ini saya mau sampaikan untuk kita bahwa poin yang pertama saya ambil adalah bahwa supaya saya dan saudara dinamis dan bisa berhasil dalam pelayanan adalah harus memiliki basic, yaitu belas kasihan. Nah, jadi ini yang saya bagikan poin yang pertama untuk kita supaya kita bisa menjadi pelayan yang berhasil, pelayan yang dinamis dan disukai oleh Tuhan. Tanpa modal belas kasihan melihat orang terikat, Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan bisa berhasil. Terus tolong di modal utama adalah kasih yang tulus untuk keterbebanan melihat jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar. Saya mau sampaikan bahwa banyak kali orang di sekitar kita adalah lelah dan terlantar. Dia tidak tahu entah mau kemana dia dan kepada siapa dia untuk menyampaikan yaitu persoalan hidupnya. Dan oleh karena itu inilah betapa pentingnya kepada pelayan-pelayan Tuhan memiliki hati belas kasihan. Kegagalan terbesar dalam pelayanan adalah karena banyak orang melayani karena perut atau api asing, dan tidak sedikit Alkitab mencatat bicara tentang pelayan-pelayan yang hanya memikirkan perut, seperti juga di kitab dalam pasal Roma ayat 16, 17 sampai 18 itu, Roma 16, 18, 17, 18, dan juga ada beberapa saya selidiki itu pelayan-pelayan yang hanya memikirkan perut. Jadi Tuhan mau supaya kita memiliki hati yang terbeban untuk jiwa. Tuhan tidak merindukan pelayan melayani karena faktor X, tapi adalah karena keterbebanan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang dia lihat atau di sekitarnya. Terus mohon. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memastikan hati Simon Petrus apakah benar-benar mengasihinya. Tuhan Yesus pernah bertanya, saudaraku, di dalam kitab yaitu Yohanes pasal terakhir, di mana 2 kali dia bertanya, "Hai Simon, Petrus Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai dia 2 kali itu bahwa Simon Petrus itu hanya berkata ya Tuhan, atau ya Tuhan itu adalah dia berbentuk sekedar kasih beliau, tapi yang Tuhan mau adalah lebih dari itu. Dia adalah mengasihi Tuhan bukan oleh karena kasih manusia atau kasih beliau. Itu sebabnya dia tanya sekali lagi untuk memastikan ketiga kalinya, barulah Simon Petrus mengerti bahwa yang dimaksud adalah kasih agape yang mengorbankan dirinya untuk jiwa-jiwa. Itu sebabnya dalam kalimat pertanyaan yang 3 kali itu dia katakan, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk menjadi seorang gembala
atau pelayan Tuhan memang harus memiliki kasih yang sesungguhnya, bukan karena faktor X. Terus mohon ini. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya bisa saya dan saudara menjadi pelayan yang dinamis, adalah itu mengoptimalkan karunia atau kuasa yang Tuhan berikan pada kita. Lukas 10 ayat 19 itu di sana bahwa sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Inilah bicara karunia yang sudah Tuhan berikan buat saya dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita tidak mengoptimalkan karunia yang ada pada kita, saudara, maka ya Tuhan juga sebenarnya menutup kita kelak, karena kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan sebenarnya sudah memberikan karunia ini atau kuasa juga. Nah, saudara-saudara, seringkali orang tidak mau mengoptimalkan apa yang Tuhan beri bagi dia. Sebenarnya kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan sudah diberikan satu karunia paling tidak. Terus tolong diklik. Dan di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 juga dikatakan di sana adalah bicara tentang tanda-tanda orang percaya. Harus mengusir setan-setan demi nama Yesus. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, ini perlu penafsiran ya, tak perlu saya sampaikan hari ini. Tapi juga adalah bagian yang terakhir dan menyembuhkan orang sakit. Jadi setiap orang percaya, terlebih hamba Tuhan, sebenarnya harus bisa mendemonstrasikan kuasa Allah yang Tuhan beri bagi dirinya sendiri. Terus yang ketiga ini yang saya sampaikan, penting menjaga mimbar dan buat para mahasiswa atau yang juga bukan dia mungkin gembala sidang, mana ada mimbar siapa pendetanya gitu ya. Tapi saya menganggap kita semua yang mendengarkan khotbah saya ini, bahwa saya ini semua ya, saya menganggap bahwa kita adalah seorang hamba Tuhan yang kelak kalaupun belum memiliki mimbar sendiri, yang penting adalah nanti akan memiliki mimbar sendiri. Jadi saya berikan ini adalah saya ambil dari awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan demikian engkau berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang mendengar engkau. Awasilah dirimu adalah mengenai personal hamba Tuhan itu sendiri. Awasilah ajaranmu boleh juga tentang menjaga mimbar atau menjaga bagaimana dia memberikan pengajaran yang sehat. Tapi pagi ini saya menyebut yaitu bicara tentang pentingnya menjaga mimbar. Nah, saudara, terus saya akan bersaksi nanti tentang ini. Maksudnya adalah jangan sembarangan memberikan mimbar kepada orang. Ya, ini khususnya untuk para gembala dan juga calon gembala kelak ya, paling tidak calon istri gembala gitu ya. Kalaupun kita mengenal seseorang atau alumni, saudara-saudara sekalian, perlu sekali kita ya memperhatikan dan menjaga mimbar kita, jangan asal diberikan. Saya sebenarnya adalah orang yang paling terbuka memberikan mimbar kepada yang mengaku dia hamba Tuhan, tapi nanti saya akan bersaksi tentang ini. Ya siapa tahu dia dari Afghanistan, ya kan, alumni Afghanistan atau Gunung Kawi atau juga dari Pucukui, ya. Dia nggak tahu. Awalnya kita sama-sama belajar di Kataros, awalnya belajar di IC atau di sekolah lain, tapi karena nggak dipakai Tuhan, ya kan, dia nggak ada lagi dapat makan, lalu akhirnya dia pergi ke Gunung Kawi atau juga ke Pantai Ratu Selatan atau juga ke Kalimantan untuk meminta ilmu bola-bola api, saudara-saudara sekalian. Jadi oleh karena itu untuk menjaga mimbar, gembala harus memperkuat ilmu teologi dan homiletik, ya. Jadi itu penting. Rapuhnya iman Kristen sekarang adalah dikarenakan gampangnya mengangkat seorang pendeta, ya. Asal bisa pintar dia berdoa dan juga didoakannya orang, ya sembuh ya, jadilah itu, diangkat dia udah bisa tahu gembala, dia bisa. Nanti itu kan ada tanaman di sana, ada rumah di sana, itu bikinlah itu. Itu khususnya juga di gereja kita, gereja karismatik, dan juga mungkin di gereja kami khususnya. Itu paling saya lihat ya memang sangat ini, saudara-saudara sekalian. Nah, terus banyak orang Kristen bingung dan linglung dikarenakan banyaknya muncul pengkhotbah yang kelihatan adanya urapan, padahal tidak sekolah dan juga urapan itu dari mana gitu ya. Jadi ya seperti yang pernah saya alami itu. Jadi ada teman juga, tangkap bola api itu ada di tangan saya, bola-bola api, stop gitu. Nah, jadi rupanya bukan bola api dari Roh Kudus, mana ada bola api, ya kan? Nah, jadi yang ada maksudnya adalah bola api, yaitu lampor atau barapasti atau juga itu kuyang dari Kalimantan. Nah, saudara-saudara, bingungnya lagi umat, ya banyak katanya pendeta memiliki gelar-gelar hebat, tapi tidak pernah juga memenangkan satu jiwa atau juga karakternya bukan seperti karakter seorang hamba Tuhan. Ada orang juga yang
tidak sekolah dia ada, tapi juga kelihatan dia serasa dipakai itu semacam begitu. Itulah yang membuat memang banyak orang bingung. Olehnya mari kita jaga mimbar kita dan jangan membingungkan umat terus. Ya, dengan mengasih ajaran atau mimbar kita adalah menutup pintu untuk serigala berburu domba masuk ke gereja kita. Nah, sebelum menutup renungan ini, saya ingin bersaksi tentang serigala berburu domba. Saya diizinkan oleh Tuhan untuk melihat gerak dan mengenal mereka secara langsung dan hampir 10 bulan. Bisa sudah tolong dikembalikan ke awal supaya saya bersaksi. Baik, puji Tuhan. Ini kalau sebenarnya dalam kesaksian itu kalau bisa nanti jangan di live karena ini menyangkut nama orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya adalah yang dikenal orang dengan pelayan atau hamba Tuhan yang memiliki karunia untuk mengusir kuasa kegelapan dari orang-orang yang dirasuki setan. Tetapi saudara, kalau mungkin saya katakan saya diizinkan Tuhan untuk mengenal serigala berbulu domba dari 10 bulan yang lalu masuk ke gereja yang saya gembalakan, dan saat ini saya sudah merasa bebas dalam 1 bulan ini. Saya rasa 10 bulan saya ditawan, saudara, dan saya belajar dan agak sulit waktu itu. Tapi saudara-saudara sekalian, ini off the record kalau bisa saya sampaikan ini buat Bapak Saudara, supaya jangan nanti orangnya memakai nama aku untuk dia mau untuk dia meminta mimbar saudara. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya kena prank lah saya bilang, dan sekaligus belajar dan bersyukur. Dan selama ini bagaimana itu serigala berburu domba gitu-gitu ya kan. Jadi kita belajar banyak itu, apalagi saya tentang pelepasan, dan sampai saat ini saya memang juga masih tetap melakukan itu, apalagi yang dirasuk ini. Jadi saudara-saudara sekalian, ada orang yang saya berikan karena melalui familinya, jadi familinya saya berikan mimbar. Diminta, berat hatiku sebenarnya karena aku kan belum mengenalnya. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya kasih mimbar. Lalu waktu itu saya berubah, lalu dari hari berikutnya dia lakukan altar call dan dia bilang sama saya, dia main sihirnya. Itulah sebabnya rupanya ada sihir dalam gereja gitu. Nah, Pak Pendeta, saya lihat itu karpetnya merah, padahal itu hitam. Gitu. Nah, lalu dia menerawang telepati, ya. Dia bisa ambil jemaah gereja yang saya gembalakan, orang yang punya gaji 40 juta setiap bulan, dan memang kikir juga, pilih, ya kan, pilih. Lalu dia tarik ke depan, lalu dia bilang, kata Tuhan, saya tidak tahu ibu siapa, tapi kata Tuhan, ibu yang memilih itu karpet katanya. Langsung diiyakan, tambah lagi mengikut jemaat untuk beli mimbar, beli itu semua beli itu horden itu. Dan waktu itu langsung adalah itu hampir 20 juta uang. Jadi selama ini sebelum aku ketemu dengan dia, itu adalah beban dia itu menggantikan mimbar, horden, dan juga karpet. Saya selalu bilang dalam khotbah saya, wanita-wanita cantik, para ibu-ibu yang cantik-cantik, dan juga para gadis-gadis, biasanya wanita cantik menyukai interior gereja, gitu ya kan. Nah, jadi nggak ada gereja jemaat ini yang terkenal, nggak ada. Lalu ya itulah mungkin ditangkap setan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, habis itu dari permainan sihir itu saya kena prank, ya. Nah, ini hebat juga ini dari Tuhan itu, gitu kan. Jadi saya bawa lah dia kemana-mana pelayanan, saya bawa, dan juga untuk pengetahuannya semua jemaat ini. Nah, rupanya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan bahwa dia adalah bagaikan ular piton yang sudah bertelur dia 9 bulan dan 10 bulan dia harus melahirkan. Disitulah ada sebuah acara dan memang dia mengatakan ini saatnya suddenly segera, gitu kan. Dan jadi akan ada menggantikan saya di sini satu orang. Nah, tangkap ini bola api ada di tangan saya. Ada orang jemaat menangkap satu. Ya, dia juga selama ini punya penglihatan juga cukup tajam. Nah, akhirnya dia ikut dia, dan rupanya dalam 6 bulan dia bersama dengan saya sudah dihasutnya jemaat. Maka semenjak dia bersama dengan saya pelayanan di gereja ini, saya mengalami kekeringan keuangan. Mungkin Pak Ketua juga berpikir ini si Fabri itu nakal-nakal kali nggak mau membayar uang sekolah gitu ya. Tapi sudah sekalian, dalam 10 bulan itu saya mengalami kekeringan karena dia membuat jemaat bernajar dan memberikan uang kepadanya.
dan juga menerima persepuluhan dan menghasut jemaat-jemaat dan memanggil jemaat saya yang ada pendua di kampung untuk membuat di sini di samping gereja ini sebuah rumah rupanya untuk persekutuan mereka. Dan waktu itu pada bulan 10 mau KKR, waktu itu ya mereka bilang bahwa akan ada KKR bla 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 gitu, bapak ketuanya lebih, padahal saya merasa bukan saya ketuanya itu. Dan dibuatlah di situ jemaat ini untuk berdoa terus. Saya kan memiliki pendoa sempat dari pagi sampai sore di sini. Lalu mereka mengajarkan bahwa tidak perlu berdoa di gereja, sama gereja dengan rumah. Dengan begitu. Lalu saudara-saudara sekalian, sesuai dengan waktunya mungkin dia sudah harus menelukan karena udah 10 bulan harus beranak kok, gitu ya, ular piton itu. Nah, saudaraku, disitulah gejolak oleh karena kasih Tuhan. Lalu mereka melapor sama saya 3 orang. Anehnya, karena waktu itu kan harus ada KKR. Mereka bilang sama saya itu harus kita bubarkan apa? Tarik uang semua. Jadi bubarkan. Lalu setelah bubarkan, mereka ada 2 ikut dia. Bubarkan KKR itu, mereka bikin lagi KKR, mereka ikut. Ya. Lalu dia menodong jemaat tanpa saya ketahui. Kata Tuhan dari ibu 10 juta. Kata Tuhan dari ibu 3 juta. Gitu dia masuk kelompok share. Karena saya kan, ya saya biasanya adalah orang yang mengakui kalau udah Injil dia pegang. Saya mengakui. Dan karena memang hatiku tulus, ya kan, tidak ada curiga-curiga begitu. Tapi ya puji Tuhan bahwa hari ini, ya sebenarnya ini saya ingin banyak saksikan. Makanya memang saat ini saya sedang menunggangi bagaimana mengembalikan kepercayaan jemaat ini kepada saya. Karena puji Tuhan memang hanya 3 keluarga yang keluar, dan itu pun juga memang ya yang nggak tertolong lagi lah. Saya lihat mereka adalah satanisme. Dan karena apa? Hampir semua jemaat memiliki mimpi yang sama dan beberapa dirasuk. Dan memang ada video-video yang saya selamatkan sekarang jemaat ini. Hampir saya kirim memang mau tadi malam mau kirim, tapi nanti beredar kurang enak juga. Dan banyak sekali. Dan ada itu beberapa mereka juga dari Surabaya itu adalah ingin merasuk di sini. Beberapa orang ingin mengambil gadis virginnya itu sebagai persembahan. Bahkan yang mengkhotbah di gereja ini itu untuk mengambil 3 gadis, dan karena mimpi jemaat itu semua sama dan dilihat wajahnya pertama, lalu minta bayi anak, lalu juga tiba-tiba berubah menjadi kuntilanak. Ya. Ke rumah ini juga hampir tiap malam, tapi sekarang sudah tidak ada lagi bisa. Dan tadi malam saya juga masih ke rumah jemaat karena mohon maaf dia ada 1 orang. Nah, oleh karena itu saya saat ini makanya saya bilang sedang untuk mengerjakan di sisi tua berat sekali. Karena apa? Saya harus ke rumah-rumah jemaat untuk berdoa bagi mereka, karena semua memberitahu, semuanya memberitahu begitu. Ada yang mereka mimpi begitu, paginya lihat kaki kucing itu ada di dapurnya dan berdarah-darah dan mati kucing di rumahnya. Ada juga yang anjing herdernya mati setelah mereka mimpi. Mungkin nggak bisa dapatnya manusia itu, tapi akhirnya anjingnya diambil. Nah, saudara, saya belajar ya kan dengan pelajaran sejarah doktrin itu, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu gitu ya. Dan makanya saya masukkan itu karena memang itu sedang saya bergelut dengan itu. Memang biasanya saya kalau dalam menyusun skripsi itu tentang pelepasan itu yang terjadi karena memang itu pekerjaan. Dan saat ini juga saya mengambil tentang strategi pengembangan Paulus itu, pelayanan Paulus. Salah satunya sebenarnya di situ adalah mengantisipasi para penentang atau serigala berhubung domba. Rasanya nyata sekali. Sebenarnya waktu saya ini kurang untuk bersaksi tentang apa yang saya alami. Jadi oleh karena saya tahu dia sudah satanisme. Jadi karena sudah banyak bermasalah, tanggal 31 Oktober saya berikan di sini di gereja ini perjamuan kudus, yang undang jemaat semua, dan juga saya ingin membasuh kaki mereka. Saya basuhlah kaki mereka, saya minta maaf. Dan kalau mereka jemaat itu nggak datang ke gereja, saya ke rumah mereka sama dengan istri saya, karena saya membuka peluang setan itu masuk. Nah, aku tanya juga keuangan mereka, rata-rata tidak ada. Semua terganjal. Lalu yang diberikan juga itu waktu itu perjanjian garam, karena memang ya kita ada perjanjian garam, ya itu pakai garam, ada itu dari Daud juga dari Israel. Jadi rupanya itu adalah alat setan. Nah, semua jemaat berkata bahwa mereka sama saya itu mereka katakan adalah kekeringan. Dan ketika tanggal 31 saya nggak tahu itu bahwa itu adalah hari Holy Week.
Kalaupun saya, saudaraku, adalah sering melakukan pelepasan, karena memang saya kan tidak ingin belajar banyak tentang setan-setan. Saya hanya ingin belajar bagaimana melepaskan setan dari orang. Rupanya tanggal 31 Oktober adalah hari Halloween yang dimana banyak orang meninggal dunia di Korea dan di negara-negara lain. Ketika waktu itu ada saya ibadah di gereja, masuklah semacam asap, lalu uapnya mengerikan dan banyaklah kerasukan dalam gereja ini. Langsung saya tamparilah satu-satu dalam sadar-sadar. Wah itu, jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih dalam Tuhan. Ya maksud saya, ini saya sebenarnya agak malu sih menyampaikan tentang kesaksian ini. Karena bayangkanlah Bapak Ibu Saudara, kalau sudah saya kena prank, bagaimana? Jadi saya sampaikan kepada teman-teman saya bahwa ini semua kejadian, ini orangnya, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Ya itu kan sama Bapak itu sama kami nggak begitu. Nah semua mereka kena prank juga. Nah saya hanya berdoa. Saya bilang, sebagai beban moral saya kepada Bapak-Bapak Pendeta, sebelum saya bubarkan ini, saya berharap tidak ada yang melanjutkan KKR ini. Saya mau beritahu siapa dia ini, tapi tolong ini off the record saya bilang, kalian tahu saya adalah orang yang pendeta yang selalu melepaskan orang dari kuasa kegelapan, dan bapak-bapak sering bawa ke gerejaku untuk melepaskan jemaatku atau yang lain. Tapi ini dia, saya bilang nggak ada lagi yang percaya. Ada lagi beberapa itu gereja yang ada sudah dipatok-patok. Gereja ini karena nggak bisa jadi patok, katanya nggak disuruh Tuhan. Jadi beberapa gereja sudah dipatok. Pernah ada jemaat kami di bawah itu mematok. Nggak ada 3 patok itu. Dilihat ada penguasa yang datang setan besar lalu bilang, Bu itu sudah datang katanya. Gereja gitu. Jadi yang saya maksudkan ya kepada Bapak Ibu Saudara, ya di samping sebenarnya ini saya berjuang bagaimana untuk merangkul jemaat kembali dan untuk mengamankan mereka dalam doa dalam perlindungan Tuhan. Dan memang ya saya juga bersyukur lebih dalam aku dan lebih nyata aku sekarang merasakan bagaimana yang disebut serigala berbulu domba itu. Karena ada banyak hal-hal yang saya dengar dari dia yang tanpa dia sadari bahwa dia pernah pakai susu dan juga dia pokoknya banyak hal. Jadi intinya yang saya maksudkan di sini saudara-saudara sekalian, ya marilah kita menjaga mimbar kita ke depan. Kalau boleh, jangan asal diberikan. Ini untuk adik-adik ya ke depannya. Kalau bapak-bapak penduduk itu kan bersenior, ya kan, jadi udah tahu mereka itu kan gitu ya. Tapi ini saya berbagi pengalaman. Kalau video-video tentang yang diganggunya dan kesaksian orang tentang dia itu banyak sama saya. Jadi memang saya syukuri memang satu sisi tentang bagaimana mengenal serigala berbulu domba itu dan sebenarnya kayak mana jenisnya gitu ya. Ya kemana jenisnya gitu. Ya saya memang juga melihat bagaimana orang-orang ya yang didoakannya orang sakit banyak sembuh. Ya hanya jatuh-jatuh begitu saja. Kalau saya kan memang mendoakan orang yang memang orang penyakit saja saya doakan sembuh gitu ya kan. Dan orang kan sebenarnya kalau didoakan bukan harus jatuh gitu. Jadi mau saya buat di Facebook ini hati-hati dengan pengajaran ini malu saya. Makanya saya sudah cabut. Sebentar lagi juga dengan video-video yang saya masukkan dia akan saya di itu akan saya buang ya, akan saya buang. Jadi ini saya beranikan bersaksi di hadapan Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam Kataros supaya jangan dipakai itu nama saya untuk meminta mimbar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah, saya pikir sampai di sini saja renungan yang saya sampaikan untuk kita. Kiranya ini jadi berkat, dilakukan menjadi pelayan yang dinamis, yang memiliki modal kasih, ya kasih agape, kasih yang terbeban melihat jiwa-jiwa, kemudian mengoptimalkan kuasa atau karunia yang Tuhan berikan bagi kita, jangan disimpan-simpan dan kiranya semakin ya dioptimalkanlah selagi kita Tuhan beri waktu untuk melayani dan kemudian mari kita menjaga mimbar kita biar saya ambil dia saya terjemahkan dengan terjemahan gamblangnya mengawasi diri sendiri dan mengawasi ajaran kita saudara-saudara sekalian karena memang berat pertanggungjawaban jiwa yang diberikan Tuhan bagi kita. Kenapa saya harus membasuh kaki jemaat semua? Saya membasuh kaki mereka. Saya minta maaf ini salahku. Saya katakan seperti itu. Baik puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak dosen untuk pemimpin dalam doa ini. Ada di sini Bapak Pendeta Edward pemimpin saya. Silakan Pak dalam pimpin dalam doa firman Tuhan. Saya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan kesaksian yang luar biasa yang dipakai Tuhan hamba-Mu Pendeta Fabri putar-putar pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami semangat dan ketekunan untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan
dan kepekaan dengan Roh Kudus untuk kami boleh bermitra bekerja sama dengan orang-orang yang sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga tetap Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, apakah kami ketika mengajar, berkhotbah, dan juga melakukan pelayanan-pelayanan yang lain. Berkati hamba-Mu, Pendeta Fabri yang sudah menyampaikan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan kami akan melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Amin.